Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini Ibu akan memaparkan materi mengenai koordinat kartesius, di mana, materi ini ada di bab 2 ya. Jadi bagi kalian yang sudah punya buku, silakan, dibuka bukunya, dipelajari materi bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, berkaitan dengan materi koordinat kartesius, tentunya kita harus mengenal yang namanya dulu sumbu. Jadi ada sumbu yang horizontal, ada sumbu yang vertikal. Kalau yang horizontal itu namanya sumbu X ya. Dan yang vertikal itu namanya sumbu Y. Nah, di masing-masing sumbu ini ada angka yang akan bisa kita isi. Seperti biasa, di sini ada angka 0, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau di sebelah kirinya itu negatif bilangannya ya. Dan seterusnya. Kalau yang ke atas sumbunya itu positif. Kalau yang ke bawah itu negatif. Nah, sekarang namanya aja koordinat ya. Jadi kalau koordinat itu ada yang bernama absis dan juga ada yang bernama ordinat. Nah, sebelum kita ke materi itu, pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai kuadran terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar berikut, jadi di sini terdapat 4 daerah, di mana daerah yang pertama yang di sini ya, ini namanya kuadran 1. Kalau yang di sini namanya kuadran 2. Kalau yang di sini namanya kuadran 3. Kalau yang di sebelah kanannya namanya kuadran 4. Nah, syaratnya di kuadran ini ya, jadi kalau di kuadran yang pertama ya, di kuadran yang pertama yang di sini, daerahnya itu yang ini. Ya, daerahnya yang ini. Di mana kalau kita perhatikan daerah X-nya itu positif ya, dan Y-nya juga positif. Nah, jadi di kuadran 1 itu di mana X-nya itu X, Y biasanya kalau koordinat titik ya, X-nya itu positif dan Y-nya itu juga positif. Nah, kalau di kuadran 2, ini X-nya negatif dan Y-nya positif ya. Jadi di kuadran 2, X-nya itu negatif, Y-nya itu positif. Kalau di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif ya. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan terakhir untuk di kuadran 4 ya, ini X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Nah, sekarang kita belajar mengkonstruksi titik terlebih dahulu. Misalkan Ibu suruh membuat, coba gambarkan koordinat titik, misalkan koordinat titik uh, 1,2. Nah, jadi kita tahu X-nya itu 1 ya, Y-nya itu 2. Nah, perhatikan caranya menggambar. Jadi kalau X-nya ini kan positif dia ya, X-nya itu positif, di mana kalau X itu kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu ya. Jadi kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Jadi kalau positif, pastilah kita nyari yang di sebelah kanan. Jadi pembatasnya itu ini, nolnya ini ya. Nah, berarti X-nya itu positif.
Y-nya itu positif juga ya. Ini juga nyarinya kalau Y itu ke atas dan ke bawah. Itu aja ngelihatnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat 1,2. Kalau 1 berarti kan karena dia positif, dia ke kanan ya. Berarti ke kanan, oh ya, di sini dia satunya ya. Kemudian setelah itu, Y-nya 2. Nah, kalau 2 itu kan positif, berarti ke atas kita nyari. Ya, habis ke kanan, lalu ke atas. Nah, inilah titiknya. Ya. Jadi, kita awalnya caranya mengkonstruksi titiknya, perhatikan. X-nya ke kanan kan, kemudian Y-nya ke atas. Nah, kemana dia? Hubungkan dulu. Ini dia. Ya, jadi koordinat titik 1,2 ini dia. Ini misalkan namanya si A. Oh, si A berarti ada di kuadran 1. Nah, misalkan sekarang Ibu buat si B. Si B misalkan adalah min 2,1. Oke. Berarti X-nya itu negatif 2, Y-nya 1. X-nya dulu. Oh, karena negatif berarti ke kiri. Ya, ke kiri 2. Ya, oh ya, di sini berarti ya. Kemudian Y-nya 1, berarti dia ke atas. Ya, hubungkanlah. Inilah titik B-nya. Ya, jadi si A itu ada di kuadran 1, si B itu ada di kuadran 2. Sudah cukup jelas? Jadi ingat, kalau misalkan X-nya itu positif, berarti dia ke kanan. Kalau Y-nya negatif, X-nya negatif, berarti dia ke kiri. Kalau Y-nya positif, berarti dia ke atas. Kalau Y-nya negatif, berarti dia ke bawah. Itu aja diingat ya. Kemudian satu lagi, X itu ya, kalau di sini kan X-nya itu min 2 ya, Y itu 1. X itu nama lainnya itu adalah absis ya. Kalau Y itu namanya ordinat. Nah, sedangkan X, Y itu namanya tadi apa? Koordinat. Nah, misal nih, kalau kalian ketemu soal, coba buat titik 4,0. Oke, berarti X-nya 4, berarti ke kanan ya. X-nya 4 ke kanan, Y-nya 0. 0 itu berarti dia tidak ke atas maupun tidak ke bawah, karena dia bukan bilangan positif maupun negatif. Berarti ke kanan aja, diam habis itu. Karena Y-nya itu 0. Diam. Berarti titik C-nya di sini. Di kuadran berapa dia? Kuadran 1 atau 4? Ya, si C ini tidak ada di kuadran manapun. Karena kuadran 1, kalau kita bilang kuadran 1, X-nya harus positif. Ya, memang positif. Dan Y-nya juga harus positif. Sedangkan di sini 0. 0 itu bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian kalau kita bilang kuadran 4, X-nya memang positif. Ini ya. Tapi Y-nya negatif. Sedangkan 0 itu adalah bilangan netral. Dia tidak dia tidak positif maupun tidak negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa C itu tidak ada di kuadran manapun. Ya, begitu caranya mengkonstruksi titik. Ingat saja, X-nya itu ke kanan atau ke kiri dulu, kemudian Y-nya ke atas ataupun ke bawah. Kalau 0 berarti dia tidak ada kemana-mana. Cukup di sana saja. Bisa dipahami? Ya, semoga kalian di rumah paham ya.